Para sahabat sebangsa dan setanah air, situasi sekarang ini adalah titik balik untuk Indonesia. Apakah mau lepas landas menjadi negara maju atau tetap balapan hanya di landasan? Inilah titik akhir revolusi mental yang sudah dimulai Jokowi, sekalipun belum terlihat titik terangnya akan selesai. Karena ternyata fenomena itu bagaikan gunung es di lautan, yang mana di bawah permukaan jauh lebih mengerikan. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Yang penting masyarakat yang selalu optimis dan masyarakat yang memiliki hati yang baik harus tetap bersuara. Bahkan bila perlu semakin keras. Semua harus melawan para benalu yang terus merongrong melalui narasi para perusak yang terlihat sudah membolak-balikkan nalar masyarakat yang polos. Semua ini bisa kita amati di medsos. Bagaimana kondisi negara kita ini sebenarnya dengan melihat kasus ijazah Jokowi. Mereka merusak nalar masyarakat. Dan kita akan terkejut. Ternyata begitu banyak masyarakat yang sudah terpengaruh. Narasi-narasi mereka sangat masif dengan mengatakan Jokowi tidak boleh menolak mediasi di pengadilan agar semua terang benderang. Luar biasa jahat. Mereka yang meniupkan kebohongan. Tetapi ketika Jokowi melawan hendak membawa ke pengadilan, mereka memaksa harus mediasi. Sungguh gila. Para sahabat yang saya hormati, bila kita melihat mediator dan konteks mediasinya, maka akan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Yang pasti, pihak ketiga ini tidak akan gratis. Bahkan di berita juga dikabarkan sedang dihitung besarnya biaya mediator. Pertanyaannya, siapa yang membayar mediator? Apakah semua yang berperkara atau orang yang menginginkan mediasi? Atau ditanggung negara? Bila ditanggung oleh yang menginginkan mediasi, tidak apa Jokowi mengikutinya. Dan setelah digelar, Jokowi bisa menjawab, mediasi tidak mampu mengembalikan rusaknya harga diri saya. Kasus tetap akan saya bawa ke pengadilan. Tetapi, bila biaya mediasi ditanggung bersama, apalagi congor mereka meminta yang menanggung adalah Jokowi atau negara, langsung saja katakan, go to hell. Para perusak ini memang sudah gila. Memang realitanya, mediasi tidak bisa memaksa orang untuk mengikutinya. Itu hanya saran untuk memilih jalur penyelesaian sebuah konflik. Sebagaimana video saya sebelumnya, sebaiknya Jokowi juga menyiapkan tim untuk mulai bekerja, menelusuri kanal-kanal di medsos seperti akun-akun yang bernama Sulis, Viral, Anto, dan lainnya. Kanal-kanal seperti ini harus diberi pembelajaran, baik secara pidana maupun perdata. Para sahabat yang saya hormati, kebiasaan berdamai dengan materai 10.000 itu tetap meninggalkan jejak kerugian yang sangat besar dan tidak memberi efek jera. Semua itu terjadi dikarenakan ketidakmampuan aparat, dalam hal ini kepolisian, untuk bergerak cepat. Akibatnya, kerusakan yang terjadi sudah parah. Ucapan-ucapan orang koplak tidak perlu didengar. Sebagai contoh, kok negara melakukan tindak kekerasan pada rakyatnya? Negara harus ingat
bahwa jauh lebih banyak rakyat yang baik yang sangat terganggu ketika mereka bekerja. Sementara para pendemo merusak di sana di sini tanpa rasa takut dalam bentuk merusak fasilitas umum maupun publik maupun swasta. Semua sistem mentalitas di negara ini harus dibenahi. Siapapun yang melakukan perusakan harus melakukan ganti rugi material dan diganjar dengan hukuman pidana. Dengan demikian, siapapun yang berdemo akan berpikir ulang untuk melakukan perusakan fasilitas publik, apalagi milik swasta. Jangan sampai terjadi kerusakan di pihak swasta terus-menerus dan kemudian ditanggung oleh negara. Memang negara harus segera memperbaiki seluruh kerusakan itu kembali seperti semula agar aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. Tetapi segala pembiayaan harus ditarik dari si perusak. Jadi, sekali lagi, tuntutan harus secara perdata dan pidana. Amerika dan Eropa menerapkan itu. Dengan demikian, orang tidak sembarangan melakukan perusakan atau pelanggaran hak pribadi orang lain. Para pembela kelompok si maling panci ini harus sadar. Mereka itu sudah merusak privasi orang lain. Sabarlah. Kelak, giliran Anda juga akan dirusak, dan Anda sepertinya tidak perlu minta hukum untuk membantu Anda. Para sahabat yang saya hormati, kerusakan mentalitas di BUMN sendiri sebenarnya tidak kalah parahnya. Seharusnya BUMN adalah perusahaan yang sangat menguntungkan, karena pemerintah selalu mendahulukan fasilitas kepada BUMN. Bahkan banyak BUMN diberi hak monopoli satu atau beberapa bidang usaha. Banyak BUMN beraset ratusan bahkan ribuan triliun, tetapi keuntungannya hanya miliaran. Sungguh gila dan tidak punya malu. Lebih baik seluruh karyawannya dipecat dan asetnya disimpan di bank, dibungakan, atau usaha BUMN tersebut diserahkan dikelola orang asing akan jauh lebih menguntungkan. Memang, karyawan BUMN harus diseleksi secara ketat. Yang tidak memiliki etos kerja dan melayani harus segera disingkirkan. Tidak ada tempat bagi pemalas. Sekalipun fasilitas bagi BUMN didahulukan oleh negara. Sebagai contoh, dalam penyaluran gaji PNS, penyalur fasilitas kredit, atau apapun, tetaplah banyak BUMN yang rugi sangat besar. Terkadang kerugian BUMN ini dimanipulasi menjadi untung dengan merubah nilai aset tidak bergerak seperti tanah yang cenderung nilainya selalu naik. Kerugian juga banyak diakibatkan. Para pejabatnya menganggap perusahaan yang dipimpinnya adalah milik nenek moyangnya. Dengan bergaya sinterklas, dia membagi-bagi ke sana dan ke sini. Sebagai contoh, memberi bantuan mudik gratis dan banyak lainnya. Para sahabat yang saya hormati, BUMN harusnya mencari untung sebanyak-banyaknya bagi negara, serta memberi kepastian bagi para pemegang saham. Tidak perlu bermain-main dengan CSR. Kalau memang tidak perlu CSR, jangan dikeluarkan. Bila hendak bergaya sinterklas, biaya operasional Anda yang seharusnya Anda pakai, baik sebagai dirut ataupun komisaris. Tidak perlu memakai duit perusahaan, sementara dana operasional ditelan sendiri. Menteri BUMN
harus memeriksa seluruh BUMN dan memeriksa kebocorannya satu persatu. Satu contoh kegilaan BUMN adalah BUMN yang berfungsi sebagai penyelenggara internet. Luar biasa, selalu memberi gebiar pada 17 Agustus dan saat pemasangan baru. Dari aspek kecepatan internet dan harga juga luar biasa, jauh lebih cepat dan jauh lebih murah. Tetapi bagi pelanggan yang sudah puluhan tahun tidak ada perubahan. Ini menimbulkan kecemburuan akibat kegilaan cara berbisnis yang seenak perut. Pejabat-pejabat perusahaan negara yang seperti ini harus segera diperiksa. Karena seperti inilah titik lubang terjadinya korupsi. Para sahabat yang saya hormati, jadi memang sudah saatnya semua kejahatan korupsi dihabisi. Terlalu banyak orang yang kaya raya dengan tidak lumrah. Itulah yang membuat masyarakat kita semakin rakus dan memiliki mental yang menurut Profesor Kunchoro-Ningrat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang cenderung mencari pathways atau jalan pintas. Jalan pintas melalui korupsi ini akan membuat orang menjadi malas, kehilangan etos kerja, dan akan menjadi jahat. Fenomena inilah yang sekarang menghantam Jokowi. Dia yang mencanangkan untuk revolusi mental dan sudah dijalankannya. Sekarang berbalik melibas Jokowi. Orang tidak peduli pada segala yang sudah diperbuatnya, karena mata mereka sudah digelapkan dengan melakukan jalan pintas itu, yang kita terjemahkan dengan uang cepat. Jokowi secara global sebenarnya sudah di luar sistem. Jadi, bila Prabowo tetap ingin Indonesia semakin maju, maka dia harus meneruskan jalan yang sudah dirintis Jokowi. Onak dan duri akan menghadang langkah Prabowo, tetapi dia harus bisa menjejakkan kakinya seperti Jokowi, yaitu setiap langkah Prabowo harus berlandaskan hukum. Dia bisa melihat bagaimana frustasinya orang-orang untuk mencari titik celah untuk menjatuhkan Jokowi. Sangat sulit karena setiap langkahnya berdasarkan hukum. Satu hal yang harus dituntaskan Prabowo adalah menggolkan undang-undang perampasan aset. Begitu banyak uang negara dikorupsi, itu harus ditarik kembali setiap sennya. Dengan demikian, rakyat yang otaknya terpengaruh kelompok si maling panci ini akan melihat dampak positif undang-undang itu, sehingga pikiran mereka kembali normal. Bila tanpa itu, mereka tetap akan menganggap Prabowo tidak serius menangani korupsi. Bila DPR menolak terus, tinggal diperiksa siapa-siapa yang menolak itu dan satu persatu diteliti aliran dana ke dia seperti apa. Para sahabat yang saya hormati, sekali lagi, Prabowo jangan kehilangan orientasi. Kejar dan tuntaskan undang-undang perampasan aset para koruptor. Tuntaskan hilirisasi. Saya pernah menulis tentang hilirisasi ini, khususnya hilirisasi nikel. Tetaplah pertahankan itu, karena setiap negara yang memiliki industri pesawat terbang amat sangat memerlukan nikel. Karena nikel adalah salah satu elemen untuk bisa menghasilkan material-material high-tech atau material-material yang dipakai pada temperatur tinggi. Sebagai contoh, untuk membuat ruang bakar dan turbin pesawat terbang, Prabowo juga harus segera memindahkan ibu kota.
TNI dan Polri harus semakin sigap dan bersinergi menuntaskan para peleceh negara. Kejahatan cyber begitu menggila, tetapi polisi cyber tidak terdengar. Apakah mereka masih ada apa tidak? Urusan ijazah Jokowi tidak perlu terlalu dipikirkan Prabowo. Masyarakat pecinta beliau masih kuat mengawal itu. Para pion yang receh itu akan dengan mudah ditiarapkan. Tetapi yang banana atau yang besar justru ada di hadapan Prabowo. Kuncinya hanya satu: menggolkan undang-undang perampasan aset. Langkah itu akan melumpuhkan mereka, karena rata-rata mereka tidak akan mampu membuktikan dari mana asal hartanya. Bila perlu, Prabowo harus berani juga mengungkapkan pemakaian APBD DKI selama 5 tahun, selama Anies Baswedan berkuasa, agar seluruhnya terang benderang. Bila ada yang melenceng pemakaiannya, agar Prabowo tidak segan menindak, sekalipun rekan separtainya, para sahabat sebangsa dan setanah air. Hal yang terakhir, kerusakan yang diderita Jokowi di dunia medsos sudah sangat parah. Polisi cyber harus segera mengusut seluruh netizen yang melakukan penghinaan kepada Jokowi dan keluarganya. Untuk itu, Prabowo bisa memerintahkan Kapolri untuk menelusuri serta membawanya ke ranah hukum agar bisa diterapkan sanksi secara pidana dan perdata. Serta jangan lupa memulihkan statuta Jokowi. Ini adalah tanggung jawab negara untuk menjaga wibawa orang yang berjasa pada negara. Salam, majulah Indonesia.